Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Evaluasi Pencapaian dan Tantangan Otonomi Daerah dilihat dari 3 faktor. Yang pertama, faktor kepemimpinan. Yang kedua, faktor kelembagaan. Yang ketiga, faktor stabilitas politik lokal. Adapun tujuan dari pembuatan video presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah politik lokal dan otonomi daerah. Baiklah, sebelum masuk ke penjelasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yanti Riani, NPM 2052049, kelas A 62 Ilmu Pemerintahan. Adapun mata kuliah politik lokal dan otonomi daerah ini diampu langsung oleh Ibu Alip Susilowati Utama MIP. Baiklah, untuk penjelasan pertama ini dimulai dari latar belakang. Otonomi daerah memunculkan pengaruh yang positif sekaligus juga pengaruh negatif, di mana dengan adanya otonomi daerah, pemerataan pembangunan, pelayanan dasar, serta infrastruktur yang ada di daerah lokal bisa dimaksimalkan. Namun di sisi lain, otonomi daerah juga memunculkan sisi negatif seperti oligarki, menguatnya korupsi, dan menjadi persoalan terhadap sustainability atau berkelanjutan. Bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu kepemimpinan kepala daerah, kelembagaan politik, dan stabilitas politik di tingkat lokal. Ketiga faktor di atas mempengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan dan capaian pembangunan di tingkat daerah. Ada variasi-variasi di tingkat daerah, bagaimana ketiga faktor tersebut saling berkontribusi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. Kemudian dari latar belakang yang telah dijelaskan tadi, muncul beberapa permasalahan. Yang pertama, apa saja indikator atau aspek untuk mengevaluasi pencapaian dan tantangan otonomi daerah dilihat dari faktor kepemimpinan, kelembagaan, dan stabilitas politik lokal. Selanjutnya, rumusan masalah yang kedua, bagaimana evaluasi pencapaian dan tantangan otonomi daerah dilihat dari faktor kepemimpinan, kelembagaan, dan stabilitas politik lokal. Selanjutnya, indikator mengevaluasi pencapaian dan tantangan otonomi daerah dilihat dari faktor kepemimpinan, kelembagaan, dan stabilitas politik lokal. Pada slide selanjutnya nanti akan dijelaskan rincian apa saja yang menjadi indikator dari setiap faktor tadi, yakni dari kepemimpinan, kelembagaan, dan stabilitas politik lokal. Baiklah, indikator yang diukur di sini telah saya tulis ada 3, yakni dari dimensi kepemimpinan, dimensi kelembagaan, dimensi stabilitas politik lokal. Yang pertama, dimensi kepemimpinan. Adapun aspek yang dinilai dari dimensi kepemimpinan ini antara lain, yang pertama, level kompetensi tingkat lokal. Jadi untuk menilai dimensi kepemimpinan ini kita perlu melihat juga bagaimana kompetensi politik di tingkat lokal. Karena semakin kompetitif suatu daerah, maka kualitas kepala daerah yang terpilih karena adanya daerah yang kompetitif tadi akan menjadikan daerah itu semakin lebih baik. Karena dibandingkan daerah yang dalam pemilihan kepala daerahnya kurang kompetitif, pastilah akan menghasilkan kepala daerah yang kurang baik pula. Yang kedua, inovasi yang dilakukan kepala daerah, bahwa setiap kepala daerah harus mampu membaca peluang serta mampu mengelola sumber daya alam yang ada di daerah tersebut agar tidak bergantung dengan pemerintah pusat, bisa berinovasi dan mengembangkan diri untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Yang ketiga, karakter reformis dari kepala daerah. Kepala daerah yang inovatif dapat mempengaruhi baik dan buruknya pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya, dimensi kelembagaan. Adapun aspek yang dinilai dari dimensi kelembagaan ini antara lain, yang pertama, ada atau tidaknya partai oposisi yang terlembaga. Karena yang kita ketahui, tujuan
Tujuan dari adanya partai oposisi ini yakni memberikan check and balance, berfungsi sebagai pengontrol atau mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat. Dengan begitu, partai oposisi bertindak sebagai penentang atau sebagai pengontrol. Selanjutnya kedua, tersedia tidaknya civil society yang kuat. Karena yang kita ketahui, civil society ini merupakan elemen yang paling penting dalam mengawasi kinerja pemerintahan, karena civil society merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki kemandirian yang tegas terhadap berbagai kepentingan kekuasaan. Kehadiran civil society ikut menopang bagi keberlangsungan partai politik untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap rakyat. Dengan tersedianya civil society dapat memonitor aparat negara serta kelompok-kelompok ekonomi. Yang ketiga, apakah tersedianya politisi yang baik yang diperoleh melalui seleksi internal yang demokratis. Karena dalam pemilihan kepala daerah diperlukannya mekanisme yang demokratis melalui proses yang demokratis untuk menentukan proses kandidasi di level partai politik. Selanjutnya, yang keempat, bagaimana kemampuan DPRD melakukan kontrol terhadap kepala daerah. Dengan adanya kontrol dari DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah mampu menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik dan efektif. Yang kelima, bagaimana hubungan pemerintah pusat dan daerah. Seperti halnya dalam pemberian kewenangan, desentralisasi fiskal, alokasi dana dan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana desa. Selanjutnya, dimensi stabilitas politik lokal. Adapun aspek yang dinilai dari dimensi stabilitas politik lokal antara lain, yang pertama, hubungan pusat dan legislatif. Kita bisa melihat bagaimana hubungan antara pusat dan legislatif ini melalui otonomi daerah diharapkan akan terjadi proses interaksi, interrelasi, dan interdependensi antar berbagai aktor sesuai dengan kekuasaan yang dimiliki dan fungsinya masing-masing. Yang kedua, volatilitas dan fragmentasi politik lokal. Mengukur volatilitas merupakan upaya memahami keseimbangan kekuasaan di antara partai-partai politik di arena legislatif dari tiap-tiap periode. Volatilitas juga mencerminkan kekuasaan yang dramatis yang membuat sulit ditebaknya kepemimpinan baru pada pemilu-pemilu mendatang. Tingginya volatilitas dalam beberapa pemilu sering juga dikaitkan dengan situasi ketidakstabilan pembangunan ekonomi, skandal yang melibatkan korupsi, dan respon yang buruk pemerintah terhadap bencana. Yang ketiga, dukungan politik di DPRD. Perlunya dukungan politik dari parlemen untuk mempermudah menjaring aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah yang demokratis. Yang keempat, hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memiliki hubungan yang saling keterkaitan dalam hal melaksanakan fungsi pelaksanaan dan kebijakan daerah. Hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kurang harmonis ini nantinya akan menjadi kendala dalam stabilitas politik lokal serta menjadi kendala dalam pemerintahan daerah. Selanjutnya, evaluasi pencapaian dan tantangan otonomi daerah dilihat dari faktor kepemimpinan, kelembagaan, dan stabilitas politik lokal. Jika berbicara tentang tata kelola pemerintahan, yang dalam ranah ini menyinggung mengenai evaluasi pencapaian dan tantangan otonomi daerah,
bisa kita telisik bahwa pasti akan ada sisi positif maupun sisi negatif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah. Indikator yang dapat mengukur keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah bisa dilihat dari aspek diantaranya. Pertama, indeks pembangunan manusia. Bisa kita lihat bagaimana pemberdayaan sumber daya manusianya. Yang kedua ada angka pengangguran. Kita bisa lihat seberapa besar keterserapan sumber daya manusia di daerah. Terus selanjutnya angka kemiskinan dan infrastruktur seperti akses jalan, akses jaringan, dan jembatan. Faktor-faktor tersebut bisa kita gunakan dalam mengevaluasi keberhasilan pencapaian dan tantangan otonomi daerah, apakah lebih mengarah ke arah positif atau negatif. Selanjutnya di slide berikutnya juga akan dijelaskan mengenai evaluasi pencapaian tantangan daerah dilihat dari faktor kepemimpinan, kelembagaan, dan stabilitas politik lokal yang akan dijelaskan lebih rinci pada slide selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan evaluasi dan tantangan otonomi daerah yang diukur melalui dimensi kepemimpinan. Dimensi kepemimpinan merupakan salah satu variabel pertama yang dapat kita lihat ketika mengukur evaluasi pencapaian dan tantangan otonomi daerah. Ada beberapa pola yang termasuk ke dalam dimensi kepemimpinan ini dalam hal untuk mengevaluasi pencapaian otonomi daerah. Di antaranya, yang pertama, kepemimpinan lokal dan inovatif. Kepemimpinan itu pada dasarnya adalah faktor kunci, di mana ketika sudah ada inisiatif dari kepemimpinan oleh seorang kepala daerah itu, maka dapat memberikan dorongan sebenarnya untuk menciptakan pelayanan yang inovatif. Menurut Departemen Politik dan Perubahan Sosial, bahwa aktor kepala daerah merupakan faktor penting untuk dapat menjalankan program yang sejalan dengan isu-isu kepentingan di dalam otonomi daerah. Selain itu, pemimpin memiliki keuntungan sebagai pengambil kebijakan. Dan jika kita membahas mengenai inovasi, bahwa kita berbicara tentang sebuah program terbaru, sebuah replika dari capaian-capaian daerah lain. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana strategi kepala daerah untuk dapat menciptakan inovasi yang bertahan lama. Dan memang inovasi ini kata yang seringkali digunakan oleh kebanyakan kepala daerah dalam memperkuat legitimasi. Kebanyakan kepala daerah ingin melakukan inovasi, seringkali jika berganti pemimpin daerah akan selalu ada inovasi-inovasi baru. Dan bagaimana kita mengevaluasinya? Kita perlu lebih banyak lagi melihat keterkaitan dengan inovasi-inovasi yang lain. Baiklah, berikutnya 2. Program populis. Program populis ini sebenarnya bisa bermakna positif dan juga negatif. Dalam konteks kepemimpinan daerah, memang dengan adanya persaingan politik di level lokal, mendorong pemimpin daerah untuk melakukan program populis yang fokusnya kepada program-program kesejahteraan, namun untuk kepentingan kampanye politik demi mendapatkan suara hati masyarakat. Namun, sisi positif dengan adanya program populis yang dilakukan oleh kepala daerah ini juga tentunya cukup mendorong arah kebijakan yang menargetkan masyarakat miskin dan membutuhkan. Karena di samping untuk menarik suara dan simpati masyarakat, program-program populis yang keluar ini sifatnya untuk mengentaskan kemiskinan di level lokal, seperti halnya jaminan kesehatan, pendidikan, dan berbagai pelayanan dasar diberikan kepala daerah untuk sebagai kompetensi program. Dalam hal tersebut menjadi tren yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya dimensi kelembagaan. Kualitas kelembagaan di setiap daerah masih belum merata meskipun terdapat tren yang membaik. Ini merupakan hasil evaluasi yang dilihat dari dimensi kelembagaan, yang dimana masing-masing daerah memiliki kecenderungan membuka pintu partisipasi publik yang berbeda-beda levelnya. Dalam kasus pada Provinsi Bali contohnya,
Desa adat sangat berperan penting dalam meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, di sisi lain, kecilnya PAD dan jumlah pemilih yang kecil di beberapa daerah, seperti halnya dalam kasus Kota Semarang, membuat tidak ada insentif bagi partai politik untuk mendorong kebijakan-kebijakan populis DPRD. Pemerintahan daerah belum memiliki kapasitas dan sumber daya dalam menurunkan perda menjadi perwalian dan mengakibatkan banyak perda yang tidak memiliki peraturan turunan. Selanjutnya, variabel terakhir yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian dan tantangan otonomi daerah, yakni dilihat dari dimensi stabilitas politik lokal, yang dimana hasil dari evaluasi ini masih adanya persaingan politik dan berkelanjutan program. Kerap dijumpai polarisasi politik tiap daerah yang seringkali tidak serta-merta sama dengan yang terjadi di level nasional. Politik daerah banyak dipengaruhi oleh aktor non-negara yang cukup kuat. Aktor non-negara ini menciptakan pola saling ketergantungan dengan partai politik. Dalam beberapa kasus polarisasi politik beririsan dengan persaingan antar ormas-ormas. Tak jarang, ormas tersebut masuk menjadi kader politik. Aktor dominasi politik dan kesamaan antara partai pemegang di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota mempengaruhi kemudahan daerah dalam mengeksekusi sejumlah kebijakan. Baiklah, di sini akan dijelaskan evaluasi pencapaian positif dari penyelenggaraan otonomi daerah. Apa saja yang dilihat? Yakni yang pertama, dilihat dari data Bank Dunia menunjukkan sejak tahun 1996 sampai pada tahun 2017, tren kualitas tata kelola pemerintahan daerah menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu sejak masa desentralisasi. Artinya, dari segi tata kelola pemerintahan, dengan adanya otonomi daerah, ini menjadi lebih baik. Yang kedua, dilihat dari sisi kesejahteraan masyarakat, seperti angka kemiskinan juga ikut menurun dimulai sejak era desentralisasi. Karena yang kita tahu, tujuan dari adanya otonomi daerah ini adalah untuk pemerataan pembangunan, serta mengentaskan kemiskinan yang ada di daerah. Karena dengan adanya otonomi daerah, masyarakat berharap mendapat kesejahteraan yang lebih maksimal dari pemerintahan daerah. Yang ketiga, dilihat dari aspek pelayanan dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan juga mengalami perubahan yang cukup baik. Yang keempat, infrastruktur seperti jalan, irigasi, jembatan, dan juga sekolahan ikut mengalami perbaikan. Selanjutnya, sisi positif juga terjadi pada peningkatan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, yang terjadi sejak tahun 2010 di tiap kota. Dan yang terakhir, sebagai gambaran baik juga terjadi rapor audit keuangan daerah terus membaik dari tahun ke tahun. Capaian positif ini menjadi tren baik di wilayah urban maupun pedesaan. Selanjutnya di sini kita akan mengevaluasi pencapaian negatif dari penyelenggaraan otonomi daerah. Namun meskipun banyak perbaikan-perbaikan di banyak tempat, masih bisa ditemukan temuan-temuan yang kurang baik. Persoalan yang paling banyak disoroti adalah kasus korupsi dan tata kelola pemerintahan yang masih belum berjalan dengan baik di sejumlah tempat. Beberapa pencapaian yang kurang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, di antaranya yakni pertama, merujuk pada data yang dikutip dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, terdapat total 294 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam rentang tahun 2010 sampai 2019. Ini artinya masih banyak ditemukannya kepala-kepala daerah yang melakukan korupsi terhadap keuangan daerah yang seharusnya itu dicanangkan atau diberikan kepada masyarakat daerah demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun, fakta di lapangan yang terjadi masih banyak kepala daerah yang melakukan kasus korupsi
Selanjutnya yang kedua, capaian negatif dari penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam beberapa modus korupsi yang ada di daerah mencakup jual beli suara, mahar politik, suap penyelenggara, suap hakim, suap pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya. Pengadaan-pengadaan yang ada di daerah itu terlepas dari adanya kebutuhan tiap kepala daerah untuk menunjang infrastruktur dan sebagainya, tetapi kerap saja menjadi modus pengadaan yang pada ujungnya menjadi tindakan korupsi. Dan yang ketiga adalah dinasti politik yang terjadi di beberapa daerah. Fakta politik di lapangan yang membuat tidak munculnya kepemimpinan yang inovatif dan reformis dalam tata kelola pemerintahan daerah. Baik, selanjutnya mengenai tantangan yang dihadapi oleh otonomi daerah masa mendatang. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pastilah tidak akan berjalan dengan mulus. Seiring dengan berjalannya waktu, problematika dan tantangan untuk masa yang akan datang juga perlu dihadapi. Berikut ini ada beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah untuk kedepannya. Yang pertama, salah satu persoalan pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas teknokratik di setiap daerah, terutama dalam bagaimana pemanfaatan data untuk government di tiap daerah. Yang kedua, perlunya optimalisasi pajak daerah, karena hal ini yang masih sangat minim dan terendah. Kualitas suatu daerah untuk mensupport PAD masih sangat minim, dan hal ini menjadi PR besar yang dilakukan setiap daerah, karena tanpa adanya peningkatan insentif PAD, tentunya akan berdampak terhadap kemajuan suatu daerah, dan juga diperlukannya mensupport pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan tiap daerah. Yang ketiga, tren audit keuangan meningkat yang menjadi tanggung jawab besar bagi daerah untuk mengelola keuangan. Yang lambat laun juga akan semakin tinggi. Dan juga peran daerah akan semakin tinggi apabila kita ingin menargetkan target-target nasional. Pada tahun 2001, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap 26,1% pengeluaran pemerintah. Dan pada tahun 2016, angka tersebut telah bertambah menjadi 45,1%. Yang keempat, adaptasi new normal dan setelah pasca pandemi, serta tata kelola pemerintahan dalam masa krisis. Yang kita ketahui, setelah adanya pandemi, itu membuat tata kelola pemerintahan kita memburuk, ekonomi, dan dari segala bidang membuat otonomi daerah juga perlu melakukan reformasi terhadap tata kelola pemerintahan di masa krisis. Yang kelima, meningkatnya jumlah penduduk yang akan menetap di daerah urban, sehingga menimbulkan efek-efek bawaan seperti ketimpangan, kemiskinan, banjir, dan ketersediaan air. Yang keenam, ketimpangan berkolerasi dengan jumlah penduduk yang meningkat di daerah urban. Semakin banyaknya penduduk yang berpindah dari desa ke kota, ini akan berkolerasi juga terhadap penumpukan atau meningkatnya jumlah penduduk di kota-kota. Yang ketujuh, munculnya patronage desentralization yang syarat dengan korupsi dan gangster politik. Baik, untuk slide terakhir di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Secara garis besar, pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan sampai dengan saat ini telah menghantarkan kepada perubahan yang cukup baik dengan dilihat dari menurunnya angka kemiskinan, pemerataan pembangunan, pemenuhan layanan dasar dalam bidang kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur yang sudah cukup baik. Walaupun pada kenyataannya masih ada sisi negatif dari pelaksanaan otonomi daerah yang masih terus menjadi PR besar bagi pemimpin daerah yakni masalah penanganan korupsi dan perlunya pemaksimalan sumber daya alam yang ada di daerah sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu,
perlunya peningkatan terhadap PAD untuk mendukung penghasilan daerah itu juga perlu ditingkatkan, karena yang kita ketahui kekuasaan partai menghendaki alur kewenangan yang memusat, sedangkan desentralisasi menghendaki kewenangan yang distribusi atau menyebar. Kepentingan masyarakat daerah ini seringkali bertentangan dengan dinamika politik pusat. Baiklah, itulah tadi video presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi pencapaian dan tantangan otonomi daerah dilihat dari faktor kepemimpinan, kelembagaan, dan stabilitas politik lokal. Jika terdapat kata yang kurang berkenan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.